warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djana Batra Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Novita Wahyuningsih, 2. Dwi Anjar Saputri, 3. Umi Mukhalifah, 4. Yuli Fitriani, dan yang kelima Indrawati. Perkenankanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai kriteria yang mempengaruhi kinerja UKM. Kali ini akan ada 4 pokok pembahasan. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengaruh UKM, yang kedua berbagai definisi dan kriteria UMKM, untuk yang ketiga yaitu UMKM secara pemerintah dan umum, dan yang terakhir yaitu mengenai kelembagaan yang terkait dengan pemberdayaan UKM. Untuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh UKM, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pengaruh UKM bagi masyarakat Indonesia. UKM sangat penting di Indonesia karena UKM mampu meningkatkan perekonomian dan merupakan salah satu sektor yang mempunyai daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. UKM memegang peranan penting yang sangat sentral dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kemampuan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dengan tingkat pendidikan dan modal yang terbatas maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai berbagai definisi dan kriteria UMKM akan disampaikan oleh Mbak Dwi Anjar Saputri. Kriteria menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. 1. Usaha mikro apabila memiliki aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal 300 juta rupiah per tahun, atau sekitar 1 juta rupiah per hari. Asumsi beroperasional aktif selama 300 hari per tahun. 2. Usaha kecil adalah sekitar 8,3 juta per hari. 3. Usaha menengah adalah sekitar 167 juta per hari. Kriteria UKM menurut UU Cipta Kerja, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umi Mukhalifah. Yang ketiga yaitu UKM dan pemerintahan secara umum. UKM secara pemerintahan. Dalam perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, meliputi aspek pendanaan, sarana, prasarana, informasi usaha, kemitraan perizinan, dan kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan terhadap lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yuli Fitriani. Selanjutnya, salah satu solusi dalam peningkatan pelayanan pemerintah terhadap UMKM adalah pengadaan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM. Selain pendampingan oleh pemerintah, pendampingan dengan melibatkan individu yang telah berpengalaman di bidang usaha yang sama diharapkan dapat memberikan arahan yang tepat kepada pelaku UMKM, baik untuk mendapatkan tambahan modal, mengelola usaha yang dimiliki, hingga peningkatan skill sumber daya manusia untuk menciptakan produk yang berdaya saing. 4. Kelembagaan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. Dalam mendukung perkembangan kinerja UMKM, kelembagaan pun harus baik. Menurut PI UMKM 2008 dalam Anggraeni 2009. Memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
memiliki program kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan orientasi spesifik kebutuhan UKM. Memiliki kerjasama atau networking yang luas dan mempunyai layanan pengembangan. Penjelasan selanjutnya adalah 1. Peranan Menekop dan UKM atau Kementerian Koperasi dan UKM. A. Membuat komitmen bersama secara nasional dan tingkat tinggi untuk pengembangan UMKM. B. Penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pelaksana dan penyelaras program pemberdayaan UMKM di Indonesia. C. Membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Indrawati. Yang kedua yaitu adalah Memperidang atau Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Di sini berfungsi sebagai ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Arah kebijakannya yaitu meliputi penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Dan koperasi yang dilaksanakan itu memiliki strategi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, dan usaha menengah. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi. Yang keempat, meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai tambah usaha sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kriteria dari lembaga atau sumber-sumber tersebut itu memiliki peraturan dan tugas masing-masing yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan dan mengembangkan UKM menjadi yang lebih baik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.